Sama. Tapi sebelum itu, kita mulai dengan doa yang baik. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, kakak-kakak, gimana udah siap? Suara saya jelas gak ya? Semoga ada yang bisa merespon supaya saya bisa yakin suaranya cukup jelas di kalian. Oke, kalau gitu kita akan pindah ke slide berikutnya untuk soal nomor 1 ya. Soal yang panjang 1 menit dan yang pendek ataupun sedang 40 detik. Oke, masih ada 10 detik lagi sampai pollingnya dibuka ya. 3, 2, 1. Oke, pollingnya berakhir. 3, 2, 1. Budi adalah rekan sedivisi yang sebelumnya diminta atasan untuk mewakili perusahaan di kompetisi proposal bisnis. Budi bekerja dengan sangat giat untuk membuat proposal yang bagus, namun beberapa hari sebelum jadwal kompetisi, atasan minta Budi digantikan oleh Heru tanpa alasan yang jelas karena hanya memberitahunya lewat pesan chat. Oke, di sini yang kita garis bawahi harus kita perhatikan supaya nanti bisa menentukan jawaban yang tepat. Untuk yang A, menyarankan Budi untuk bicara pada Heru dan menanyakan kenapa ia diminta menggantikannya secara mendadak. Apabila kita berada di posisi Budi, pastikan penasaran ya, apalagi kalau misalkan kita emang kenal nih sama Heru. Tetapi di soal tidak dijelaskan apakah Heru memang menjadi yang paling direkomendasikan di sini atau tidak, hanya sekedar minta digantikan. Nah, seharusnya kita mencari tahu akar permasalahannya kepada yang punya wewenang, yaitu kepada atasan langsung. Sebetulnya wajar sekali kalau misalkan kita mau bertanya kepada Heru, tapi baiknya dalam hal ini supaya lebih efektif, kita minta jawaban dari atasannya langsung. Untuk yang B, mengajak Budi bicara soal keluh kesah akibat situasi ini dan minta ia berbesar hati. Nah, jangan menyarankan orang untuk selalu berbesar hati kalau misalkan apa yang telah dia lakukan ini menjadi sia-sia dan digantikan dengan alasan yang tidak jelas. Kecuali jika memang ini sudah jadi keputusan bulat dan diberikan alasan yang rinci, maka kita baiknya bisa menerima keadaan. Namun ini sebaliknya. Yang C, bicara pada atasan soal betapa giatnya Budi mempersiapkan ini dan mohon pertimbangan serta penjelasan yang jelas. Oke, kita berhak tahu apa yang sebetulnya dipikirkan atasan, apalagi Budi sudah mempersiapkannya dengan matang. Tapi untuk yang C juga, poinnya bukan yang paling besar, ini 3, ternyata yang D4. Kenapa jawaban yang D4? Kita harus sama-sama membicarakannya bersama secara terbuka, transparan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Apakah ini menunjukkan empati yang tepat? Tentu saja, karena
bukan sekedar memberikan motivasi atau minta ia berlapang dada, namun kita memberikan bantuan langsung dan tentunya melibatkan orang yang harus terlibat dalam permasalahan tersebut, yaitu Budi sendiri dan juga atasan. Oke, saya rasa untuk soal nomor satu ini mudah sekali untuk kakak-kakak. Kalau gitu, kita bakalan pindah ke slide berikutnya ya untuk nomor dua. Oke, pollingnya dibuka ya, Kak. Silakan tentukan jawaban yang tepat. Oke, kita tutup. Satu, dua, tiga. Atasan Anda sedang tertimpa musibah. Beberapa hari lalu, ia mengalami kecelakaan dan kemarin rekan Anda kabur dan dilaporkan oleh klien karena menggelapkan uangnya. Alhasil atasan harus bertanggung jawab atas masalah ini. Ia dimarahi habis-habisan oleh pimpinan. Apa yang akan Anda lakukan? Di atasnya atasan masih ada pimpinan. Bagaimana cara kita untuk menunjukkan kepedulian yang tepat? Yang D dulu, mencari keberadaan rekan yang kabur agar ia bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Wah, ini sih aksi yang cukup heroik dan sangat bertindak nyata, tapi bukan jawaban terbaik. Kenapa? Ya, akan membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga, dan banyak hal lainnya untuk mencari orang tersebut, apalagi posisinya kabur dan nggak jelas. Kalau yang C, wah, sama-sama 12 orang, berinisiatif bicara pada pimpinan perihal kesulitan yang dialami atasan dan minta keringanan sebab kesalahan ada pada rekan saya. Secara fakta, yang salah memang rekan yang kabur tersebut dan atasan justru harus bertanggung jawab, padahal posisinya baru saja tertimpa musibah. Sebagai pegawai, pasti kita peduli dan punya inisiatif ini. Namun perhatikan kakak-kakak, apabila di nomor 2 ini diganti dengan sesama rekan, rekan Anda sedang tertimpa musibah dan harus bertanggung jawab atas kesalahan rekan lain, maka jawaban yang C bisa dipilih. Tapi masalah ini ditujukan untuk atasan. Nah, tidak tepat bagi kita untuk menyampaikan permasalahan dan minta keringanan pada pimpinan langsung. Kenapa dibedakan di sini katanya antara atasan dan pimpinan? Karena pimpinan itu bisa menjadi yang posisinya paling tinggi, atasannya atasan. Nah, jadi tidak tepat bagi kita, walaupun ingin membantu, tetapi kurang cocok saja sebagai pegawai, ujuk-ujuk kita membicarakan hal tersebut kepada pimpinan yang lebih tinggi. Belum tentu juga atasan bisa menerima hal tersebut. Nah, kunci jawabannya ada di opsi yang B. Mendiskusikan masalah ini dengan rekan lain untuk membantu atasan bersama-sama. Seperti yang kita tahu, empati ini harus bisa disebarkan juga kepada orang lain. Spreading positive vibes akan sangat bagus bagi kita, supaya bukan hanya kita yang membantu, tapi
Solidaritasnya juga bisa ditingkatkan di sini. Nah, opsi yang B jelas berusaha untuk memahami kesulitannya dan kita juga membicarakan hal tersebut agar orang lain bisa membantu semampunya. Oke, kita akan pindah lagi ke slide berikutnya untuk nomor 3 ya. Silakan dibaca. Baik, masih ada sisa waktu 5 detik ya. Satu, dua, tiga. Haris adalah rekan yang berasal dari suku A. Ia punya tato tradisional di punggungnya sebagai identitas bahwa ia anak asli suku A. Rekan lain yang berasal dari kota mengatakan bahwa seharusnya Haris punya tubuh yang bebas tato, karena tato akan membuat orang punya stigma negatif terhadap instansi dan juga dirinya. Apa yang akan Anda lakukan sebagai respon? Menyarankan Haris untuk menghapus tatonya dan minta pengertian tetua sukunya sebab tato membuat penilaian buruk terhadap pemiliknya. Pasti sebagian dari kita juga menganggap orang yang bertato itu identik dengan preman, kriminal, ataupun hal-hal buruk lainnya. Tetapi perlu diperhatikan, apabila Haris ini sebagai pemerintah dan bekerja di instansi negeri, terus dia punya tato yang terlihat nih seperti di tangan, wajah, ataupun kakinya, maka saran A adalah yang paling tepat. Tapi ini tidak sesuai, apalagi menyarankan seseorang menghapus bagian dari identitasnya yang ada pada tubuhnya, itu bisa dibilang kurang menghargai. Kalau misalkan ini ada di tangan dan hal-hal yang memang bisa kita lihat langsung, nah seperti yang tadi disampaikan, maka kita berhak meminta hal tersebut. Karena apa? Ini demi kebaikannya sendiri. Kalau di punggung, siapa yang mau lihat? Kan dia juga nggak telanjang dada dan badan ya kalau ke kantor. Jadi untuk opsi yang A bukan yang paling solutif. Untuk bisa menerima keberagaman, baiknya tidak melakukan tindakan seperti di opsi yang A, tapi harus bisa menerima dan memberikan solusi tepat. Yang C, mengatakan bahwa tato Haris ada di bagian tubuh yang tidak terlihat dan itu bagian dari jati dirinya yang perlu dihargai. Oke, ini jawaban yang tepat. Karena tadi, siapa sih yang mau lihat punggung Haris ya, kecuali mungkin ya orang-orang terdekatnya saja gitu. Ini bukan sesuatu yang dipermasalahkan, karena yang penting adalah
Ini tato yang bukan gaya-gayaan juga, dan ini berasal dari adat istiadat sukunya. Jadi perlu kita hargai dan terima hal tersebut sebagai perbedaan. Kenapa bukan yang D? Padahal di sini merupakan tuntutan budaya. Nah, sama halnya, coba kita pikirkan, kalau tuntutan karir berarti kita yang memang dituntut untuk melakukan suatu pekerjaan. Sama halnya dengan tuntutan budaya, berarti ada penekanan tertentu dan tendensi untuk melakukan sesuatu. Sedangkan ketika kita berpikir ini adalah jati dirinya, ya ini adalah penilaian yang lebih positif dibandingkan tuntutan. Jadi secara konotasi saja untuk opsi yang D sudah berbeda. Oleh sebab itu poinnya hanya 3 di sini. Walaupun betul demikian, tapi yang C berusaha lebih berpikir positif dan menghargainya. Oke, kita pindah ke soal nomor 4 ya. Kalau ada yang bingung, ditanyakan ya, Kak. Masih ada 10 detik lagi. Oke, kita akhiri. Satu, dua, Anda menyadari adanya ketidakharmonisan di lingkungan tetangga Anda karena sebagian besar warga berasal dari daerah berbeda. Mereka merasa tidak cocok satu sama lain karena pemikiran stereotip yang menganggap orang yang berasal dari daerah berbeda pasti punya kebiasaan yang kurang baik. Sebagai sesama warga, apa yang akan Anda lakukan? Kalau di aslinya sih pasti kita juga nggak begitu peduli dengan permasalahan ini ya. Yang penting kitanya baik. Tetapi untuk konteks keberagaman dan secara teori, alangkah lebih baiknya kita menyebarkan sikap positif pada orang lain. Bukan hanya diri kita saja, tapi lebih banyak orang yang harus bisa melakukan kebaikan tersebut. Dan bagaimana dengan opsi yang D? Mengajak tetangga sekitar untuk pertemuan rutin seperti arisan dan pengajian agar lebih dekat satu sama lain. Oke, ini keberagaman dan konsepnya adalah perbedaan asal daerah. Kalau misalkan kita mau mengadakan pertemuan, kegiatannya harus diperhatikan di sini. Terlalu spesifik juga nggak baik, apalagi arisan dan pengajian. Arisan oke, masih make sense ya, bisa diikuti semua orang. Tapi kalau pengajian, nah ini kurang tepat, apalagi dan itu kan bukan pilihan, tapi apa ya, yang memang dilakukan satu dan dua hal gitu, bukan pilihan kayak atau. Gimana ternyata kalau di lingkungan tetangga kita mayoritasnya Kristen gitu dan saya sendiri yang Muslim, siapa yang mau ngaji di sini? Nah, ini kan tidak tepat ya. Niatnya bagus, tapi kegiatan yang terlalu spesifik seperti ini tidak tepat, apalagi membicarakan tentang perbedaan daerah. Untuk yang C, menghargai keputusan mereka dalam berhubungan sosial, apapun prinsipnya, karena itu hak individu. Oke, kita tahu setiap
individu itu punya hak untuk punya karakter, untuk punya sikap terhadap orang lain juga, dan lain sebagainya. Tetapi ketika di sini sudah terjadi ketidakharmonisan, maka ini bukan hal yang bisa ditolerir lagi. Apalagi sudah ada stereotip ataupun prasangka buruk terhadap orang-orang yang berbeda tempat asalnya. Maka kita tidak bisa membiarkan prinsip itu begitu saja, karena apa? Nanti akan semakin membuat tidak nyaman dan lingkungan juga jadi tidak harmonis. Yang B, senantiasa ramah dan santun pada setiap orang sebagai bukti bahwa saya tetap bersikap harmonis walau berasal dari daerah berbeda. Nah, pasti kakak-kakak sadar kalau kita ada di lingkungan yang multikultural, kita harus bisa menampilkan sisi terbaik. Apalagi mempromosikan kebiasaan dan budaya asal kita. Itu menjadi poin penting. Namun, ramah dan santun ini memang harus jadi apa ya? Prinsip dasar dalam bersikap kepada orang lain. Namun, lebih daripada itu, bukan hanya diri kita saja yang harus baik dan harmonis. Yang A di sini menunjukkan sikap positif yang lebih baik karena dengan mengadakan pertemuan antar tetangga dengan makan ataupun bincang bersama yang tidak begitu spesifik kaitannya dengan agama, maka ini lebih baik untuk menghilangkan batasan budaya dan stereotip yang telah terpatri di pikiran mereka. Supaya apa? Nanti bukan hanya kita yang baik, tapi lebih banyak orang yang sadar bahwa, oh iya ya, penilaian saya salah nih terhadap si A, B, C gitu. Nah, ini kan sesama warga juga seharusnya punya kesadaran untuk mengenal satu sama lain, untuk bisa bertukar budaya dan juga menghargai. Nah, untuk opsi yang A adalah jawaban yang tepat ya. Jadi 8 orang di sini dapat poin 4. Oke, kita akan pindah lagi ke slide berikutnya. Kalau penjelasannya terlalu cepat, harap disampaikan ya Kak. Takutnya saya nggak sadar nih kalau terlalu buru-buru. Oke, silakan dibaca. Baik, kita akan tutup pollingnya. Satu, dua, tiga. Dewi merayakan ulang tahunnya di kantor bersama rekan sedivisi. Ia mengajak semua orang untuk makan bersama, kecuali Anda. Ia bahkan tidak basa-basi sama sekali. Rekan lain sebetulnya mengajak Anda bergabung, tapi ekspresi Dewi nampak sebaliknya. Apa yang akan Anda lakukan? Dari kalimat ekspresi Dewi menunjukkan sikap sebaliknya, berarti dia tuh emang nggak mau kita gabung. Tapi kan Kak, di sini masih nampak bukan berarti 100% dia nggak mau kita gabung. Bisa jadi demikian, tapi dari sikapnya bisa kita simpulkan, dia memang tidak mau kita datang gitu. Orang kita lagi ada di, bukan di depan ya, ada di sekitar dia. Terus dia ngajak orang lain yang dekat saya, tapi saya sendiri dilewat. Nah, gimana perasaan kakak-kakak?
Apakah saya akan bertanya langsung supaya jelas dan yang penting nggak ada yang kesinggung di sini. Pasti kita penasaran ya, pengen tahu alasannya kenapa bersikap demikian. Namun, perlu diperhatikan ada beberapa orang yang memang punya circle tertentu. Apalagi ini konteksnya adalah hubungan sosial. Bagaimana orang bersikap kita tidak bisa mengontrolnya, namun kita sendiri harus punya kesadaran untuk bisa lebih dewasa dan bersikap lebih baik dari mereka. Nah, bertanya langsung sebetulnya tidak masalah karena kenapa sih kamu sampai kayak gitu kan pasti kita kesinggung ya emang kita apa ini seonggok daging doang gitu. Tetapi kalau misalkan dia memang punya kesadaran, pasti akan mengatakan ajakan langsung supaya kita datang ke ulang tahunnya. Sedangkan ini enggak, kita tuh udah dilewat gitu, seakan kita tidak nampak di matanya. Untuk yang A, kita silang. Yang B, tidak akan menghadiri acaranya dan memilih pulang daripada berada di tempat yang sama. Ya emang Dewi juga nggak mau kamu datang, kan nggak diundang. Jadi tidak akan menghadiri acaranya ini bukan suatu pilihan gitu. Pilihan yang B itu kalau kamu diajak gitu. Jadi ya tidak tepat juga. Yang C, karena saya tidak mudah tersinggung atau terbawa perasaan, baiknya ikut ajakan rekan tanpa harus berat hati karena sikap Dewi. Hati-hati ya Kak, 6 orang di sini. Konteksnya bukan soal empati, tapi hubungan sosial. Kita harus bisa menghargai pilihan orang lain juga. Mungkin ya dia pengen pesta ulang tahun yang eksklusif tanpa kehadiran kita, atau mungkin ya karena kita bukan sesirkelnya dia gitu. Jadi untuk opsi yang C tidak tepat. Bayangin aja nih, kalau kakak ulang tahun atau punya pesta nikahan, tiba-tiba ada yang datang dan gak diundang, pasti gimana? Gendok kan, bertanya-tanya, kenapa dia datang? Kan nyebelin juga ya. Jadi yang D adalah sikap yang lebih baik, memilih pulang saja, karena toh kita juga nggak diajak ya. Dan tidak ambil pusing agar tetap menyikapi secara dewasa. Maksud menyikapi secara dewasa adalah bisa menerima ketika orang lain tidak sesuai ekspektasi kita. Bisa menerima ketika kita tidak diajak oleh orang lain. Itu adalah sikap sosial yang baik. Kak, bukankah ini justru menunjukkan hubungan yang jelek? Nah, hubungan yang jelek di sini, kalau misalkan kita datang tapi Dewinya emang nggak mau. Ingat, yang ngajak kita gabung bukan Dewi langsung, tapi rekan kita yang diundang sama Dewi. Misal, Dewi ngomong nih ke Ayu, Ayu, yuk datang ke pesta aku. Terus Ayunya bilang, Putri, kamu ikut yuk, gitu. Tapi kan yang ngajak Ayu, bukan Dewi. Jadi tidak tepat juga kalau kita datang ke acara orang lain tanpa diundang langsung. Itu etika yang tidak tepat ya. Kita harus bisa menghargai keputusan orang lain. Kalau misalkan kitanya punya sikap sosial yang baik, punya sikap dewasa yang cukup menghadapi situasi ini, maka terimalah mereka dengan keputusannya. Cukup pulang dan tidak ambil pusing. Gak usah julid-julid ataupun bikin status, terima saja keadaannya ya. Oke, okay. Kalaupun misal ini jadi pengalaman pribadi kakak-kakak, kayaknya nggak apa-apa juga ya. Mungkin sih kalau ini terjadi di masa depan dan kita nggak diajak nih, seakan-akan tidak terlihat dalam pandangannya, maka tak masalah. Yang penting kita tidak bersikap serupa. Oke, kita pindah ke slide berikutnya untuk nomor 6 ya.
Oke, kita buka poinnya ya, Kak. Baik, poinnya berakhir ya, Kak. Kita akhiri. Satu, dua, tiga. Nah, ini mayoritas kayaknya sih udah jawab tepat, tapi kita periksa dulu ya. Dia adalah rekan kerja Anda, ia baru saja menikah dengan seorang pria yang berbeda keyakinan. Namun, rekan lain menganggap dia melanggar hukum agama dan pantas untuk dijauhi karena akan memberi pengaruh negatif pada yang lain. Sikap Anda sebagai rekan dia akan tetap berada di sisi dia karena itu adalah haknya dan ia tidak merugikan siapapun. Betul, dia mau nikah sama siapapun ya itu haknya ya. Tapi mungkin karena di Indonesia ini masih menjadi aneh nggak sih di Indonesia tuh nikah sama yang beda agama malah dilarang-larang. Jinah ya kamu, apalagi nih Muslim sama Kristen gitu. Dasar kamu penista agama. Tapi kalau misalkan kita eh, punya pacar, tinggal bareng, itu malah dimaklumi. Aneh kan ya? Nah, walaupun memang itu haknya, tapi bagaimana sih cara kita untuk memberikan pengertian kepada rekan-rekan lain agar mereka tidak eh, menjudge ataupun merasa dirinya lebih baik dari dia. Ingat, di sini mereka mengatakan bahwa dia ini akan membawa pengaruh negatif pada yang lain. Ya, yang bawa pengaruh negatif mah kamu gitu yang julid. Jadi untuk opsi yang A, memang berusaha menunjukkan sikap sosial dan empati yang baik, namun tidak berusaha mengingatkan yang lain dengan cara yang lebih tepat. Yang B, memberitahu dia bahwa pernikahannya bisa jadi tidak sah dan baiknya ia atau suaminya berpindah. Jangan menyarankan orang berpindah agama. Bayangkan kalau kita ada di posisi dia, suami kamu Muslim, kamu Kristen, kamu mau jadi mualaf gak? Atau sebaliknya jadi murtad gitu kan? Nggak tepat juga ya. Ini adalah urusan pribadi orang. Yang C akan terus berteman dengan dia sambil menghimbau rekan lain untuk tidak mencampuri kehidupan dia dan tetap yakin pada agama masing-masing. Nah, orang yang kuat imannya tidak akan merasa tindakan seseorang itu mengguncang keyakinannya. Kenapa? Misal kayak gini, wah dia nih nikah beda agama, aduh saya takut nih iman saya goyah gitu. Apa hubungannya gitu? Jadi tetap percaya pada keyakinan kita tanpa menghakimi orang lain. Ingat, orang yang beriman itu tidak menghakimi orang lain ya, nggak merasa lebih baik. Si ahli surga paling punya kapling surga ini mah pokoknya. Nah, yang C jawabannya tepat, kalau yang D berusaha memberi contoh yang baik dengan terus berteman, betul harus terus berteman ya, dan eh, memberitahu yang lain bahwa sikap mereka juga tidak mencontohkan orang beragama. Wah, Masya Allah. Emang itu memang sikap yang kurang baik ya, tapi kan tidak boleh sefrontal itu juga. Ingat, kita harus mengkomunikasikannya dengan cara yang harmonis, humanis, dan tentunya sama-sama tidak menyinggung gitu. Jadi untuk opsi yang D, walaupun poinnya bagus, tetapi cara penyampaiannya cukup frontal di situ. Oke, kita pindah ke soal nomor 7 ya, Kak.
Oke, kakak-kakak, kita buka pollingnya ya. Baik, kita tutup pollingnya, Kak. 3, 2, 1. Anda dan beberapa anggota kelompok pecinta alam yang sudah berpengalaman melakukan pendakian ke Gunung Kerinci. Di tengah perjalanan dan tinggal 2 pos terakhir menuju puncak, salah satu anggota ternyata demam dan muntah-muntah. Anggota lain merasa hal ini sangat disayangkan karena tinggal sedikit lagi menuju puncak. Apa yang akan Anda lakukan? Ini mah kalau orang Indonesia yang rasional pasti berpikir, oh mungkin dia kena hipotermia atau mungkin dia kena apa namanya masuk angin gitu. Tapi kalau orang yang suka mistis, wah dia ketempelan lelembutan. Jangan-jangan dia tadi masuk pasar gaib, terus dia kena apa-apa dan muntah-muntah. Tapi jangan sampai mistis ya. Gimana sih supaya kita bisa menunjukkan kepedulian yang tepat dan tidak egois? Membagi kelompok menjadi 2 untuk bergantian ke puncak dan menjaga anggota yang sakit. Oke. Mungkin ini menjadi pilihan masing-masing ya, apalagi kalau misalkan ada kakak-kakak di sini yang suka muncak dan jadi anak senja. Bisa jadi untuk opsi yang A ini cukup solutif, tetapi kan yang namanya naik ke puncak gunung tuh harus solid ya, jangan sampai berpisah gitu. Apalagi kalau misalkan kita bagi 2 nih kelompoknya, tapi kan kita nggak tahu juga berapa sih anggota kelompok ini. Bisa jadi mungkin, oh cuma ada 4 orang, sama saya satu, berarti 5 gitu. 2 naik, 3 jaga di sini nanti bergantian. Nah, bisa jadi itu cukup bagus, namun ya secara solidaritasnya juga kurang baik ya, karena kan teman kita juga sakit dan siapa sih yang mau sakit pas muncak gitu kan. Jadi untuk opsi yang A di sini masih kurang tepat, apalagi jika memang kita berpengalaman harusnya bertindak lebih proaktif. B. Segera menghentikan pendakian dan turun gunung agar anggota yang sakit tidak bertambah parah. Daripada kita ambil resiko, mending kita ambil tindakan preventif. Dia kan masih demam dan muntah. Kalau misalkan kita diam nih atau maksain ke puncak, nanti amit-amit nyawanya yang melayang gitu kan, nggak mau juga ya. Itu resiko yang terlalu besar. Jadi untuk opsi yang B adalah tindakan sosial yang baik, punya kepedulian, dan juga berpikir kritis di sini. Ingat, dia itu sakit karena kondisi fisiknya lemah ya, bukan karena ketempelan jin. Sedangkan yang C, berinisiatif turun gunung untuk memanggil tim penyelamat demi anggota yang sakit. Wah, ini sih cukup bagus ya, Kak. Tetapi kan membutuhkan banyak effort dan juga waktu. Kecuali jika di soal sudah disampaikan bahwa teman ataupun anggota kelompok saya ternyata sakit parah, hipotermia, menggigil, dan tidak bisa bangun sama sekali. Maka opsi yang C bisa dijadikan jawaban tepat. Tapi kalau misalkan tidak ada indikasi yang disebutkan parah gitu di soalnya, maka jawaban B yang paling tepat. Yang D, memberi semangat pada seluruh anggota. Semangat doang nggak cukup, Kak. Semangat, semangat kamu yang semangat gitu. Jadi nggak bisa memaksakan juga, apalagi kalau konteksnya sudah berpengalaman, ya harusnya bisa berpikir lebih logis di sini demi keselamatan kita yang paling penting ya. Oke Kak, kita pindah ke nomor 8 ya.
Baik, kakak-kakak kita buka pollingnya. Oke, kita tutup ya. 3, 2, 1. Sari diberi tanggung jawab oleh atasan untuk program cegah anti radikalisme di kantor yang pesertanya adalah pegawai junior dari beberapa kantor cabang. Peserta Sari tentu harus berhadapan dengan perbedaan latar belakang budaya, pendidikan, dan asal tempat yang semakin menjadikan program ini menantang baginya. Apa yang harus Sari lakukan? Mengumpulkan pegawai junior dalam satu waktu untuk mendapat materi dari narasumber bidang anti-radikalisme dan membuat kegiatan tim positif yang dapat menyatukan karakter mereka. Sebetulnya, ketika memilih jawaban ini dan kita fokus kepada seminar serta pemberian materi dari narasumber, itu sudah tepat. Tetapi tujuan tambahan dari kegiatan yang positif ini adalah menyatukan karakter. Nah, sulit ya bagi kita untuk menyatukan karakter. Karena apa? Ini adalah tentang persatuan yang mengarah juga pada perbedaan. Apalagi sudah disampaikan di soalnya bahwa ada latar belakang, pendidikan, budaya, dan asal tempat yang berbeda. Maka menyatukan karakter sebagai tujuannya bukanlah hal yang paling tepat. Yang B, mengadakan seminar yang terorganisir dengan tes mengenai pemahaman mereka soal anti-radikalisme dan kegiatan yang tepat untuk memperkuat solidaritas mereka dalam menerima perbedaan latar belakang. Nah, untuk jawaban B di sini adalah yang paling tepat karena kegiatannya lebih terstruktur dan juga kita bisa memastikan pemahaman para pegawai junior ini soal materi yang disampaikan. Supaya apa? Bukan cuma pemberian materi, tapi mereka juga bisa membuktikannya melalui tes tersebut. Apakah memang sudah paham atau tidak? Dan tentunya tujuan dari sini sebagai bentuk solidaritas serta penerimaan terhadap perbedaan. Yang C, memberi kesempatan bagi pegawai junior untuk berdialog dan saling berbagi pengetahuan mengenai anti-radikalisme untuk selanjutnya diarahkan sesi konsultasi individu. Oke, salah satu yang baik dari opsi C di sini adalah dialog dan tujuannya untuk konsultasi. Tetapi perlu diperhatikan lagi, program ini diperuntukkan untuk pegawai junior dari beberapa kantor cabang. Kita tidak tahu pasti. Kalau misalkan jumlahnya sedikit, ya masih bisa konsultasi individu, tapi kalau banyak, ya tidak efektif juga acaranya. Yang D, membuat program acara yang menyenangkan dan syarat akan makna nasionalisme untuk menerima perbedaan supaya menumbuhkan semangat mereka. Ini bukan tentang semangat nasionalisme saja, tapi juga pemahaman bagi setiap pegawai untuk punya wawasan anti radikalisme. Orang yang nasionalis bisa saja punya sikap radikal yang etnosentrisme, merasa bahwa oh saya kelompok dan suku saya yang paling baik, kita paling nasionalis di sini dan lain sebagainya. Nah, itulah perbedaan antara nasionalis dan anti radikalisme. Jadi tidak bisa kita samakan di sini. Oke, kita pindah ke slide berikutnya untuk nomor 9 ya, Kak. Silakan dibaca.
Oke, kita buka pollingnya ya. Oke, kita akhiri pollingnya. 3, 2, 1. Wah, jawabannya sangat ketat ini. 18, 3, dan 17. Bedanya satu ya, yang B sama D. Saat waktu istirahat di tempat kerja Anda, ada dua teman Anda terlibat dalam diskusi tentang hubungan antara keyakinan sebuah agama dengan maraknya radikalisme di negeri ini. Bagaimana sikap Anda? Menurut saya, bukan agama yang menyebabkan seseorang bertindak radikal, namun individunya yang salah mengartikan agama. Oke. Apakah ini jawaban yang paling tepat? Coba kita lihat. Wah, betul nih. Kenapa yang B jawabannya tepat? Kak, bukankah misal nih kita ambil contoh di Indonesia kan mayoritasnya Islam nih. Banyak kok teroris yang berasal dari Muslim dan background Islam gitu. Kita tidak bisa menjustifikasi hal tersebut sebagai bukti bahwa agama mayoritas ataupun agama tertentu mendorong seseorang untuk jadi radikal. Ingat, sebagai makhluk sosial, kita harus bisa menghargai setiap agama dan percaya bahwa setiap agama itu mengajarkan hal yang baik ya. Dan ketika ada mispersepsi di sini, maka itu adalah kesalahan individunya, atau bisa kita bilang oknum. Tapi oknumnya bukan yang satu kantor coklat ya, bukan. Kenapa di sini kita harus menganggap bahwa kesalahan ada pada individu ataupun orang tersebut? Ya karena ini bukan salah agama. Agama itu kan datangnya dari Tuhan melalui orang yang wahyu menyampaikan wahyu pada pendukungnya lagi pengikutnya. Jadi ya tidak tepat juga kalau kita menyalahkan agamanya. Sedangkan yang C, menurut saya tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang dianggap radikal didasarkan pada keyakinan yang salah serta kekacauan terhadap geopolitik. Oke, cukup make sense, tetapi ini adalah kaitan tentang keyakinan, berarti kepercayaan ataupun agama. Apa sih Kak yang jadi permasalahan geopolitik yang mengarah pada radikal itu OPM, KKB, nah karena masalah geopolitik. Tapi ini kan tentang keyakinan. Yang D, memberi pandangan bahwa semua keyakinan agama pada dasarnya dia mengajarkan kebaikan bukan kebencian. Betul. Tapi secara lebih spesifik, kita harus bisa menyampaikan bahwa ini adalah persepsi individu yang salah. Kak, opsi B tidak ada kata menyampaikan atau yang lainnya. Artinya opsi B tidak ada tindakan. Sikap Anda akan, sikap ini bisa general kepada hal apapun. Apabila jawabannya memang ada tindakan nyata, berarti ya itu memang menunjukkan sikap yang tepat. Tetapi kalau misalkan jawaban dari A sampai sampai D di situ hanya menyatakan pendapat, yaitu juga sikap kita. Bagaimana cara kita merespon dan berpikir terhadap tindakan mereka yang berselisih paham di situ. Kalau misalkan kita berpikir bahwa setiap jawaban harus ada tindakan nyata, nah itu tidak bisa dikatakan tepat juga karena ada beberapa yang menanyakan sikap berdasarkan pandangan ataupun tanggapan kita untuk merespon. Mana sih Kak jawaban yang menunjukkan aksi nyata di sini? Nah, kalau menunjukkan aksi nyata ada di opsi yang A, menyampaikan bahwa ada keyakinan yang mempengaruhi. Ini menyampaikan adalah tindakan langsung, tapi alasannya tidak tepat di sini. Sedangkan yang B adalah yang paling sesuai. Sikap Anda tidak harus selalu tindakan, tetapi juga pemikiran dan respon yang tepat terhadap permasalahannya. Itu yang benar ya. Oke, kita pindah ke slide berikutnya ya.
Oke, pollingnya dibuka ya, Kak. Oke, kita tutup pollingnya ya, Kak. 3, 2, 1. Kita bahas dua opsi terbanyak. Ada opsi yang A dan B. Anda sering membantu rekan lain di kantor, tapi saat Anda kesulitan, mereka menjauhi Anda. Hal ini jelas membuat Anda kecewa. Bagaimana Anda menyikapinya? Tetap lapang dada dan menerima keadaan bahwa tidak semua hal akan sesuai ekspektasi kita. Oke, kita berusaha untuk dewasa ya, kayak tadi masalah yang Dewi. Kalaupun misal kita dijauhin, ya udah nggak apa-apa. Jangan beranggapan bahwa karena saya bantu, ya mereka juga harus bantu saya. Jangan berharap serupa. Kenapa bukan yang B, tetap sabar dan berprasangka baik karena bisa jadi mereka juga sedang kesulitan. Kalau mereka juga sedang kesulitan, ya mereka kan bisa menyampaikan bahwa maaf ya, saya nggak bisa bantu kamu gitu. Tapi ini mereka jelas menjauhi Anda. Secara lugas ya emang menjauhi gitu, bukan yang nggak mau bantu karena emang sulit gitu. Kenapa Kak? Bukankah yang B di sini positif jawabannya karena berprasangka baik? Betul, tetapi ada harapan tertentu bahwa oh mungkin mereka juga lagi kesulitan, siapa tahu nanti enggak gitu, siapa tahu nanti mau bantu. Sedangkan di opsi yang A di sini sudah jelas pada penerimaan terhadap keadaan. Tidak semua sesuai ekspektasi kita ya. Nah, jadi kunci jawabannya ada di opsi yang A dan dimenangkan 15 orang. Oke, kakak-kakak ini soal terakhir dan kita harus berhenti di 19.55 sebetulnya karena Zoom-nya mau dipakai lagi. Terima kasih kakak-kakak yang sudah bergabung. Kalau misalkan ada kritik dan saran disampaikan ke ratingnya ya, ke link penilaian. Nanti akan saya lihat dan juga buat soal yang kalian jadikan request. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.